Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultani. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin irhamna bi rahmatikal wasi'ah wa afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna. Alhamdulillah, jemaah kekasih Allah, jemaah pilihan Allah, di pagi yang mulia ini kita masih diringankan langkah kita untuk mendatangi rumah Allah, Masjid An-Nur RT 8 Dalam Lidang Penyambungan. Mudah-mudahan kita berniat untuk mendatangi rumah Allah sampai ke penghujung usia. Artinya istiqomah konsisten berbuat taat kepada Allah sampai ke detik terakhir kita dikasih Allah hidup di atas buminya. Selawat dan salam ke atas Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Satu ayat mau dipetik dalam surah Al-Mutaffifin yang perlu direnungkan oleh setiap mukmin. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Petikan ayat 26. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Yatanafas itu artinya berlomba, bersaing. Bahasa Malindingnya marsiradu. Munafasah. Munafasah sama dengan musabaqah. Ayat lain dikatakan fastabiqul khairat. Berlombalah mencari yang baik itu. Berlombalah ke masjid. Berlombalah baca Quran. Berlombalah tahajud di rumah dengan ahli keluarga. Ini ayat perlombaan, ayat kompetisi. Orang beriman itu orang yang daya saingnya tinggi. Orang beriman orang yang berdaya saing tinggi. Kalau satu ketika daya saing terendah, berarti imannya melemah. Imannya jadi lemah. Sahabat Nabi kalau jumpa satu sama lain zaman dulu, mereka bercerita dengan tujuan at-tahaddus bin ni'mah, menceritakan nikmat Allah. Oh, tadi malam saya baca 2 juz, saya baca 3 juz. Saya baca, ada yang cerita sahabat Nabi yang bisa khatam Quran 1 khatam di malam hari. Subhanallah. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Mencari jannah itu ayolah berlomba. Ayat munafasah namanya ya. Ayat munafasah. Ada juga dalam Quran musara'ah wasari'u. Banyak ayat-ayat perlombaan dalam Quran. Jadi beragama ini mesti ada perlombaan. Mesti ada persaingan. Subhanallah. Begitulah ya. Dan kita masih bersama ayat kursi tentang syafaat. Tentang syafaat. Pentingnya syafaat. Pentingnya syafaat. Hari ini kita akan kaitkan dengan ayat surah Fussilat. Kemarin kita kaitkan dengan ayat surah Asy-Syu'ara. Bila kita bicara tentang syafaat yang ada dalam ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Tidak ada orang yang bisa memberi syafaat pada sisi Allah hanya dengan izin Allah saja. Kita mengharapkan syafaat Nabi. Tapi yang mendapat syafaat Nabi itu nomor 1 dalam hadis, orang yang mendengar azan dan berdoa sesudah azan. Itu maka Nabi Muhammad sesudah salat subuh pernah terjadi memanggil nama-nama orang yang tak datang salat subuh. Gawat nanti itu ya. Memanggil nama-nama orang yang datang salat. Karena yang tak datang itu 2-3 orang saja. Baik.
Dalam ayat surah Syu'ara kemarin, ayat 100, 101 sudah coba diuraikan, sahabat mukmin akan memberi syafaat nanti di sana. Dalam tafsir Qurtubi tentang menjelaskan surah ataupun ayat kursi, diterangkan yang memberi syafaat itu pertama Allah, yang kedua nabi-nabi dengan pengikutnya, dengan umatnya, yang ketiga malaikat, yang keempat orang beriman, yang kelima tidak disebutkan di situ amal ibadat. Bapak kalau baca Quran, hari-hari baca Quran sedikit sehari, sehingga Bapak tergolong ahlul Quran. Ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Orang yang terkira pencinta Al-Quran yang dikatakan dalam hadis ahlul Quran, ahli Al-Quran, ummatul Quran, pencinta Al-Quran, itu adalah manusia yang istimewa di sisi Allah. Quran nanti akan memberinya syafaat. Jadi jangan main-main Pak ya. Jangan tidak dipegang Quran di rumah itu. Kalau Quran tidak memberi syafaat, Quran nanti akan jadi musuhnya. Nah, ada dalam hadis, Al-Quranu hujjatun laka au alaik, katanya. Quran itu sama ada akan membela Anda di hadapan Allah nanti. Kalau orang termasuk pencinta Al-Quran, Allahumma ja'alna minhum, atau akan jadi musuhnya. Itu sudah pernah cerita ya. Saya pernah tinggal di komunitas yang mereka bila mau qamat subuh itu ditunggu setengah jam. Bila mereka mau qamat, antara azan dan qamat ditunggu setengah jam, semua pegang Quran, baca Quran semuanya. Udah setengah jam nanti baca Quran, baru qamat. Padahal sebelum ke masjid, mereka sudah bertahajud, mereka sudah berinteraksi dengan kalam Allah. Di sini nak bicarakan ayat dalam surah Fussilat yang dikaitkan dengan ini wilayah ini. Dia dalam Islam ada syafa'ah, pertolongan, ada wilayah, penjagaan. Kita mesti paham. Wilayah dah masuk dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Tapi penyerapannya tidak penuh. Wilayah dalam bahasa Arab, wilayah bahasa kita tuh wilayah juga dalam bahasa Arab. Nah, wilayah dalam ayat surah Fussilat ini penjagaan. Ayat nomor berapa? Ayat 31. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nahnu di sini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan Allah sendiri. Ada yang mengatakan malaikat. Ada dua. Dua-duanya betul. Tidak salah. Ini tentang bukan saja syafaat lagi. Pertolongan, penjagaan. Nahnu awliyaukum. Kami akan menjaga kalian. Dalam tafsir Imam Qurtubi dinukil di sini pendapat Mujahid. Mujahid ini termasuk tokoh ulama tafsir terawal ya. Kalau kita bicara tentang tafsir akan disebut nama Mujahid namanya, akan disebut nama As-Suddi, akan disebut Ikrimah, akan disebut Ibnu Abbas. Ini tokoh-tokoh tafsir yang terawal. Selain sahabat, tabi'in juga. Menurut Imam Mujahid, maksud nahnu awliyaukum dalam ayat 31 surah Fussilat halaman 480, katanya kunna ma'akum fid dunya. Di dunia kami bersamamu. Kami suruh kamu ke masjid. Nah, ini maksud ini. Kami suruh kamu tahajud. Kami suruh kamu belajar. Kami suruh baca Quran. Kami suruh berzikir. Kami suruh menambah ilmu. Itu kerja malaikat. Orang yang hidupnya dikelola oleh malaikat dan Allah bersamanya, ini manajemennya Allah. Manajemennya Allah, kalau orang itu ingin baik, malaikat diutusnya sebelum tidur, Pak, katanya, tidurlah Pak jam 10, sebelum jam 11. Tidur bapak atau tidur ibu tuh. Sebelum jam 4 dia sudah bangun.
Itu orang yang diaturkan oleh Allah. Itu manajemen Allah. Datang malaikat menggerakkannya, datang malaikat membangunkannya. Tidak mungkin tidur waktu azan. Tidak mungkin tidur waktu azan. Nahnu awliya'ukum. Kami bersamamu. Kunna ma'akum fid dunya. Kami bersamamu di dunia. Fa idza kana yaumul qiyamah, nanti di hari kiamat, qalu, malaikat mencari Bapak. La nufariqukum hatta nudkhilakum jannah. Kami tidak berpisah dengan Bapak sampai ke istananya di surga. Inilah lebih dari syafaat lagi ini, wilayah namanya. Jadi kita mana paham? Kita mesti paham. Namanya penjagaan. Kalau kita belajar bahasa, nahnu awliya'ukum. Awliya itu bahasa kitanya wali ya. Awliya juga ya, dipakai dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Wali katanya. Dari kata-kata wali ini, kata akarnya, dari akar katanya termasuklah wilayah penjagaan. Jadi kita dijaga Allah, kita dijaga malaikat, tidak diserahkan kepada musuh. Kebanyakan manusia diambil alih oleh musuh. Kebanyakan manusia di-manage oleh musuh. Allah serahkan dia sama musuh Allah. Na'udzubillah. Kenapa? Nah, banyak faktornya ya. Kenapa orang diambil oleh musuh? Mungkin kurang ilmu. Na'udzubillah. Kata Nabi Musa apa dalam Al-Baqarah? Wa'udzubika wa'udzubillah an akuna minal jahilin katanya. Tengok ya. A'udzubillahi an akuna minal jahilin. Ayat 67. A'udzubillahi an akuna minal jahilin. A'udzubillah, aku tidak mau jahil. Nabi Musa dalam ayat 67 berlindung kepada Allah agar tidak tergolong orang jahil. Kenapa orang itu mudah dikuasai oleh iblis? Tidak cukup bekalnya, tidak cukup senjata ilmunya untuk hidup. Belajar sedikit atau tidak belajar, lalu diajar oleh iblis. Na'udzubillah. Nah, orang ini tidak. Orang ini dihandle oleh malaikat. Malaikat yang menghandlenya, malaikat yang mengambil alihnya. Ayat ini Pak ya, patut kita hafal nih. Ayat-ayat yang kita terjaga Allah, dijaga malaikat. Ayat 30, 31, 32 surah Fussilat. Ini ayat tentang wilayatullah, penjagaan Allah, tentang wilayatul malaikah. Yang paling menariknya di sini dalam cerita apa dikemukakan penjagaan malaikat, penjagaan Allah ini? Dalam cerita orang yang nak mati. Yang kita akan menempuh semuanya waktu bertarung dengan maut. Waktu bertarung dengan maut. Ini ayat tentang orang akan meninggal dunia. Ayat 30 tu ya. Tadi ayat 31. Ayat 30 katanya orang yang meyakini Allah sebagai Rabb, atau Rabbi, Allah Rabbuna, paham dia makna Rabb. Ini pun kena belajar lagi. Orang yang yakin Allah itu sebagai Rabb, sumastaqamu, kemudian dia istiqamah, sudah faham dia mengimani Allah dengan ilmu. Tatanazzalu alimul malaikah, waktu ruhnya akan dicabut, datang malaikat mendekati bapak, mendekati ibu. Allah tidak biarkan bapak bertarung dengan maut sendirian. Inilah manajemennya Allah. Datang malaikat menghibur. Yang selama ini tidak pernah tengok malaikat, tiba-tiba nampak malaikat. Ini janji Allah ini. Sekarang online dengan malaikat waktu hidup. Tapi kita mesti merasakan kewujudan, eksistensi,
kehadiran malaikat dalam kehidupan kita. Saya ini bersama malaikat nih, alhamdulillah. Jam 4 saya sudah bangun, jam 3 saya sudah bangun. Katanya dalam hadis, kita mesti menikmati kewujudan kehadiran malaikat bersama kita. Bila kita merasakan kehadiran malaikat, kita sepatutnya bilang alhamdulillah. Dalam hadis begitu. Malaikat membawa message yang baik, pengaruh yang baik. Pas malaikat datang, alhamdulillah. Terima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, terima kasih kepada malaikat. Jadi malaikat tuh paham, oh Bapak ini tahu juga kami datang ini. Begitu maksudnya. Ini belajar beriman kepada malaikat juga ini. Mungkin tidak ada dalam buku tauhid. Tapi dalam Quran ada. Bila kita pas mendapat bisikan baik, dorongan baik, mau datang salat subuh, mau tidur awal, mau memanage, mengatur masa tidurnya, masa bangunnya, berarti bersama malaikat. Orang yang macam inilah nanti yang akan dijaga malaikat nanti di sana. Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Katanya dalam tafsir Qurtubi, hatta nudkhilakum jannah. Kami antar sampai ke tempat Bapak di surga. Di padang mahsyar malaikat yang mengaturnya. Bukan syafaat saja lagi. Penjagaan penuh. Penjagaan maksimal. Jadi perlu kita semak Pak ya. Jadi bila kita bicara tentang syafaat dalam surah ataupun ayat kursi, kita akan lihat juga ayat lain. Karena kata Imam Qurtubi, kata ulama juga, yang membantu kita nanti di sana di akhirat, di samping Allah memberi bantuan, Nabi memberi bantuan, malaikat memberi bantu, dan orang-orang beriman sesamanya membantu satu sama lain, memberi syafaat. Jadi perlu kita perhatikan ayat 31 surah Fussilat yang merupakan penjabaran, pentafsiran ayat surah Al-Baqarah 255 itu ayat kursi. Mudah-mudahan ada kesannya untuk kita semua. Jazakumullah, inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.